Tiada yang bisa memisahkan kasih dari Yesus Almasih, karena Dia baik buat kita. Haleluya.
Biarlah perlindungan Bapak yang letakkan hidup, biar akan membawa kita. Biar penjaga yang sempurna, menjaga asal, menjaga kasih. Haleluya.
bersama-sama berkumpul untuk kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami bisa bersama-sama untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus menerangkannya di dalam hati kami, sehingga kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua berkata amin. Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, sampai saat ini saudara, saya masih terus berusaha untuk memperbaiki audio maupun gambarnya. Tadi kami sudah mempergunakan program OBS. Ternyata ada beberapa kesulitan yang sampai sekarang masih belum bisa teratasi, yaitu bandwidth-nya masih sangat rendah sekali. Tadi sempat mengalami mati-mati, dan saat ini saya menggunakan pola yang lama. Jadi untuk sementara saudara masih ada banyak gangguan, tapi saya terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Baik, begitu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Mungkin pasangannya bisa dimatikan. Nah, pagi ini saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menyerah atau berusaha, mana yang menjadi pilihanmu. Untuk mendasari hal ini, saya akan ajak saudara untuk membaca dua ayat, yaitu di dalam kitab Mishlei atau kitab Amsal. Mari kita akan buka bersama di dalam kitab Mishlei pasal 15 ayat yang ke-13 dan Mishlei pasal 17 ayat 22. Kitab Mishlei itu adalah kitab Amsal. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Hati yang gembira membuat wajah berseri, tetapi dalam luka hati ada semangat yang patah. Kemudian di pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang terkasih, dari dua ayat ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa semangat yang patah itu akan membawa dampak yang sangat buruk sekali. Saya akan menaikkan sebuah kisah, saudara. Pada suatu hari ada sekelompok orang yang sedang berjalan pulang. Namun dalam perjalanan pulang, ternyata dia harus berhadapan dengan sungai yang sangat besar dan dia harus menyeberang. Tetapi saudara, pada saat dia menyeberang, tiba-tiba datanglah air sehingga menyapu beberapa orang, dan orang itu mulai ke bawah arus, saudara. Melihat teman-temannya yang terbawa arus, orang-orang yang ada di atas yang sudah selamat, dia berteriak-teriak. Salah satu di antaranya yang diteriakkan adalah,
berteriak, sudah menyerah saja. Tidak usah kamu berusaha, toh kamu akan mati. Sudah, kamu berdoa saja minta ampun. Mumpung masih ada waktu yang sangat singkat, cepat kamu minta ampun. Sementara yang lain berusaha untuk meraih kayu dan sebagainya. Dan alhasil, saudara, orang yang diteriaki, kamu berdoa saja minta ampun sama Tuhan, justru malah mati. Kenapa? Karena dia tidak mampu melawan arus sungai yang begitu besar. Sementara orang yang meraih kayu, dia mendapatkan keselamatan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi pada saat orang yang sudah selamat ini berada di daratan kembali, orang ini berkata kepada orang-orang yang di atas yang meneriakin dia berkata begini, saya berterima kasih, kamu sudah memberikan semangat bagi saya. Loh, orang-orang bingung, saudara. Bukankah tadi yang diteriakin bukan supaya semangat, tetapi supaya menyerah saja, menyerah dengan keadaan. Tapi kenapa orang ini berkata seperti itu? Waktu ditanya, ternyata orang yang berkata tadi telinganya tuli, saudara. Sehingga orang-orang yang di atas yang memberikan ucapan-ucapan yang negatif tidak bisa dia dengar. Yang dia dengar itu adalah ucapan seolah-olah memberi semangat. Nah, dari ilustrasi ini Bapak Ibu, kita bisa melihat apa yang terjadi, bahwa setiap kata-kata yang tidak menjadi berkat, yang bisa melemahkan, ternyata bisa membawa seseorang itu binasa. Jadi apa yang diucapkan oleh kitab Mishlei itu tepat sekali, saudara. Di sana dikatakan hati yang gembira membuat wajah berseri. Tetapi dalam luka hati ada semangat yang patah. Kalau kita melihat di ayat 13 ini, kita menemukan di sana ada kata luka hati. Ayo, hari-hari ini coba kita akan koreksi hati kita masing-masing, saudara. Mati dan hidup kita itu ditentukan oleh sikap hati, dan sikap hati yang benar akan menambah semangat kita, akan menambah kekuatan kita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, pada saat ini saya menghimbau kepada saudara sekalian, karena sampai hari ini kalau kita melihat di medsos, bahkan kita nggak usah lihat di medsos saja, banyak orang-orang yang memberi kiriman-kiriman yang berupa berita kematian, dan itu sangat berbahaya untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada saudara sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, kalau memang saudara punya berita kematian, nggak usah dibagikan, karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Saudara malah menebarkan kelemahan bagi orang lain. Kalau mau, ayo beritakan hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Saudara bisa memberitakan kalau saat ini temanya masih COVID-19. Saudara cari berita sebanyak-banyaknya, yaitu berita orang yang sudah disembuhkan, data-data orang yang sudah disembuhkan, broadcast sebanyak-banyaknya. Itu Anda sama saja membawa kehidupan bagi orang lain. Sekarang kalau dipikir, apa sih manfaatnya orang mendengar atau memberitakan hal-hal yang buruk? Saudara nggak punya manfaat apa-apa, bukan? Kenapa kita melihat bagaimana orang-orang, koran-koran bisa mengalami lonjakan yang luar biasa? Karena ketika
ada berita-berita buruk, orang senang membaca. Saya heran kenapa lebih banyak orang yang menyukai berita-berita buruk daripada berita-berita yang menghidupkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, ayo bikin orang lain hatinya bergembira. Atau jangan-jangan saudara sendiri yang hatinya tidak gembira, saudara. Di ayat 22 pasal 17 di sana dikatakan hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Saudara tahu nggak? Ayat firman Tuhan ini ada dalam penggelapan. Ketika hati saudara gembira, hati saudara bersukacita, maka di dalam diri manusia itu memunculkan hormon yang bisa menghabisi setiap virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Perlu saudara ketahui bahwa hal yang sangat berbahaya itu bukan cuma virus corona, tetapi ada banyak jenis virus yang tiap hari kita hadapi. Tapi saudara tenang-tenang saja, karena saudara tidak tahu. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita mengetahui, maka justru akan membuat kita menjadi lemah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang saya kira perlu kita perhatikan. Saya akan ajak saudara untuk menelaah tentang hal ini lebih dalam. Kekuatan sukses atau gagal, bahkan hidup atau mati, itu ada di kata-kata. Kekuatan kata-kata yang diberikan kepada seseorang yang sedang jatuh dalam tanda petik justru membuat seseorang itu bangkit dan bersemangat kembali menjalani hidupnya sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, saya sengaja membuat satu materi yang ringan pada hari ini. Selama beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan materi yang cukup berat, tapi kali ini ringan-ringan saja untuk kita bisa mempraktekkan sehingga kehidupan kita menjadi semakin berkenan di hati. Kejar-kejar ketakutan, seolah-olah ada apa ini? Kematian di mana-mana diberitakan. Tapi ayo Bapak Ibu, kita bersama-sama beritakan berita-berita kehidupan. Apalagi kalau melihat teman kita atau saudara kita yang saat ini dalam keadaan terpuruk, ayo bersemangat. Banyak orang yang saat ini berkata, dengan adanya lockdown di daerah-daerah, kami jualannya kurang laku. Saya katakan jangan berkecil hati, jangan panik, tetap pandang kepada Bapak Yahweh. Saya tetap mempercayai Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jikalau seseorang itu bertobat, meninggalkan jalannya yang lama dan memanggil nama yang kudus, yang tentu saja dalam hal ini adalah nama Bapak Yahweh, maka orang tersebut akan aman, tentram, damai, sejahtera. Doa saya, anak-anak Bapak Yahweh di atas muka bumi ini dijagai dan dilindungi. Percayalah saudara, panggil namanya yang kudus, dia adalah Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Yahweh Rohi, Yahweh Gembalaku. Oleh karena itu, jangan takut. Ayo kita belajar untuk memberitakan hal-hal yang baik. Jadi dengan adanya kondisi keadaan yang seperti ini, inilah kesempatan bagi kita untuk berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalau orang-orang yang lain, saya beberapa kali dapat input-input, masukan-masukan, baik video maupun berita yang buruk. Tapi sekali lagi mohon maaf bagi saudara yang mengirim berita-berita yang buruk.
saya hanya membaca headline sedikit saja, saya langsung hapus. Mohon maaf, saudara, karena saya punya prinsip, saya punya konsep. Kalau saya membaca, saya akan menjadi lemah. Dan ketika saya menjadi lemah, maka otomatis daya kekuatan spirit saya juga akan mengalami kelemahan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara sekalian, ayo kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kata-kata yang buruk yang diberikan pada seseorang yang sedang jatuh itu jelas dapat membunuh mereka. Hati-hatilah dengan apa yang saudara ucapkan. Di sini saya tunjukkan seseorang, saudara, yang akan melakukan bunuh diri. Mohon maaf, itu namanya saya sensor, ya. Tetapi ada satu pesan yang dia tulis. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang ini. Barangkali dia mengalami kekecewaan, sehingga dia harus mengucapkan kata-kata seperti ini. Maaf atas semuanya, selamat tinggal. Saudara tentu tahu arah tujuan dari apa yang dia bicarakan itu seperti apa. Oleh sebab itu, ayo, ini kesempatan untuk kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain justru dalam kondisi seperti ini, mereka banyak menyalahkan orang lain, banyak menghujat atau mengucapkan kata-kata yang buruk. Tetapi hari ini saya ingin kita semua menjadi orang yang berbeda. Suarakanlah kata-kata kehidupan pada mereka yang sedang menjauh dari jalur hidupnya. Jangan mudah menghakimi orang lain. Sebaiknya saudara beri jalan keluar. Saya berulang kali mengingatkan kepada jemaat yang saya sayangi. Ketika saudara melihat sesuatu yang tidak berkenan, biasanya orang-orang langsung mengkritik. Kenapa setelah mengkritik selesai? Kenapa tidak diberikan? Harusnya itu begini, begini, dan begini. Dan nanti kalau saudara melakukan seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, itu bagus, saudara. Tetapi kalau saudara, seringkali kita berkata, orang kok hidupnya kayak begitu, nanti begini, hanya dituding-tuding, hanya dihakimi. Saya rasa kita tidak bijaksana. Justru di hari-hari terakhir ini, saat ini kita sedang belajar terus untuk membenahi kehidupan, mumpung masih ada kesempatan, Bapak Ibu. Ketika kita masih ada kesempatan, ayo bangkitkan semangatmu, bangkitkan saudara-saudara kita seiman, bangkitkan orang-orang di sekitar kita, dan bikin kita menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang lain dari tutur kata kita. Jangan menghakimi, jangan menghardi, tapi berilah jalan keluar, berilah solusi bagaimana jalan keluar yang sebaiknya. Kemudian saudara, kita melihat tentang kata-kata kehidupan. Kata-kata kehidupan tentu saja untuk membuat teman atau bahkan kepada yang tidak kenal sekalipun dapat membangkitkan keputusasaannya, kejatuhannya, dan kemalahannya. Coba kita lihat, saudara-saudara, barangkali itu keluarga kita sendiri, barangkali itu saudara kita sendiri, atau barangkali saudara seiman, atau barangkali orang-orang yang kita kenal. Jadilah saudara sebagai pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kabar baik, bukan berita-berita kematian. Kita perlu belajar, saudara-saudara, mengantisipasi hal ini, karena menurut saya yang justru paling berbahaya itu jika
jikalau suara yang datang dari dirinya sendiri. Jadi yang perlu diantisipasi adalah suara yang melemahkan yang datangnya dari dalam. Mari kita belajar kepada Yesua saat dalam pergumulan yang sangat berat. Ini menjadi sebuah contoh bagi kita semua. Saya yakin semua orang di atas muka bumi ini sedang dalam pergumulan. Ada yang bergumul melawan COVID-19. Ada yang bergumul karena kondisi situasi perdagangan menjadi sepi. Ada yang bergumul pergumulan keluarga. Bisa saja kita bergumul dengan masalah manusia masing-masing. Tetapi apapun pergumulan saudara, apakah itu pergumulan tentang sakit penyakit, pergumulan karir, pergumulan studi, atau apa saja, tapi intinya sama, yaitu jangan sampai kita mau dilemahkan. Kadang-kala orang dari luar sudah melemahkan kita, kita tambah lagi lemah dengan gaya berpikir kita. Saya sering menyebut dengan istilah pikiran liar. Itu yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan saya ajak untuk kita belajar dari Yesua, junjungan kita, guru kita yang adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Mari kita akan coba untuk membacanya di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 32. Mari kita buka bersama Bapak Ibu, kitab Markus pasalnya yang kitab Markus pasal 14 ayat 32. Saya cari Markus 14 ayat 32. Temanya adalah Yesua berdoa di Getsemani. Nah, ini saya tunjukkan tentang seseorang yang bergumul dalam satu tantangan yang hebat, di mana Yesua itu adalah perwujudan dari Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu memberikan kembali penjelasan untuk supaya saudara yang ada di rumah maupun yang ada di berbagai negara supaya paham betul kenapa Yesua disebut sebagai Yahweh, Sang Pencipta yang turun ke dalam dunia ini. Sebelum saya baca, saya akan memberikan sedikit penerangan saudara, kenapa Yesua disebut Yahweh, Sang Pencipta turun dan menjadi manusia. Begini Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka disitulah kuasa yang ada pada diri Adam direbut oleh setan. Manusia tidak lagi memiliki kuasa apapun, dan secara otomatis karena Adam dan Hawa itu melanggar firman Tuhan, maka dia harus dihukum, dia harus disingkirkan dari Taman Eden. Dan bahkan bukan itu saja, tetapi status dari Adam dan Hawa bahkan sampai keturunannya hingga sekarang adalah keturunan manusia pemberontak, keturunan manusia yang jatuh dalam dosa, yang berarti kita pun ada di dalam dosa. Nah, bagaimanakah caranya supaya manusia berdosa itu menjadi manusia tidak berdosa ketika dia harus berhadapan dengan kursi pengadilan Tuhan kelak ketika mati? Maka jalan satu-satunya adalah harus ada satu manusia yang mewakili manusia di atas muka bumi ini, yaitu manusia yang sempurna, manusia yang tak berdosa. Dia
harus mewakili seisi dunia. Tetapi jikalau tuntutannya seperti itu, Bapak Ibu, maka jawabannya cuma satu, mustahil dan tidak mungkin terjadi. Siapakah manusia? Apakah dia nabi-nabi? Nabi-nabi juga keturunan manusia berdosa. Dia juga bisa berbuat salah. Jadi saya katakan untuk mendapatkan keselamatan itu sangat mustahil. Karena tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang tanpa cacat celah, dan tidak ada manusia yang sempurna sejak manusia jatuh dalam dosa. Lalu kalau begitu bagaimana dong supaya manusia selamat? Tetap tuntutan itu tidak bisa diubah. Jadi siapakah yang bisa memberi keselamatan? Sedangkan manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya satu. Sekali lagi, yang sempurna itu hanya satu, yaitulah Sang Pencipta itu sendiri. Jadi karena tuntutannya adalah manusia yang harus diselamatkan, sementara yang sempurna itu adalah Sang Pencipta, maka jalan satu-satunya adalah Sang Pencipta itu menjadi manusia. Sehingga dengan Sang Pencipta menjadi manusia, maka dia bisa bercerita tentang syawair atau surga. Karena memang manusia yang adalah dalam tanda petik jadi-jadiannya dari Sang Pencipta, dia pemilik syawair, pemilik surga. Dan itu ada pada diri Yeshua HaMashiach. Yeshua bahkan pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Loh, siapa aku sudah ada? Dialah Yahweh sendiri, saudara-saudara. Dia turun ke dalam dunia ini, sehingga dengan dia turun ke dalam dunia, Yeshua juga bisa merasakan apa yang namanya lelah. Dia juga bisa merasakan apa yang namanya sakit. Sakit bukan sakit meriang, bukan sakit tifus, bukan sakit karena kena virus, tidak. Tapi sakitnya bagaimana ketika tangannya dipaku. Dia juga bisa merasakan bagaimana hebatnya dikecewakan orang. Jadi semua sikap hati, tantangan yang dihadapi manusia, Yeshua pernah merasakannya. Dan disinilah peranan Yeshua sebagai Sang Penyelamat, karena di dalam diri Yeshua itu ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Jadi seperti firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Walaupun dia sudah mati, dia pasti akan bangkit kembali. Kenapa? Karena dengan cukup kita percaya kepada Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri, maka di dalam diri kita ada spirit, ada satu roh, yaitu roh kebangkitan yang akan membuat kita terlepas dari api neraka yang kekal. Itulah yang membuat saya menjadi semakin mantap akan mempercayai siapakah Yeshua itu. Dia bukanlah manusia biasa yang mudah berdosa, manusia biasa yang mudah jatuh, tapi Yeshua adalah Sang Pencipta sendiri yang menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah kenapa perlu kita belajar kepada guru agung kita, karena dia mengalami semua penderitaan yang dialami oleh manusia. Saya ajak saudara untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Bagaimana caranya Yeshua bisa lepas dari tekanan yang hebat, yang padahal dia juga tahu sebagai manusia yang ngerti saat dia minum cawan murka Bapa yang seharusnya diminum oleh umat manusia di atas muka bumi ini,
tapi Dia sendiri yang menanggungnya. Dalam sebuah pergumulan yang maha hebat yang Dia alami di Taman Getsemani, kita bisa belajar darinya. Ayo kita baca bersama-sama Bapak Ibu, yaitu kitab Markus atau Markus 14 ayat 32 dan seterusnya. Demikianlah bunyinya. Dan mereka tiba di sebuah tempat yang namanya Getsemani. Dan Dia berkata kepada para muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan Dia membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes bersamanya. Dan Dia mulai digelisahkan dan tertekan. Perhatikan kata tertekan. Nanti saya akan terangkan. Yesus tertekan kenapa? Ya. Kita lanjut ayat 34. Dan Dia berkata kepada mereka, jiwaku sangat sedih, hampir mati. Tetaplah tinggal di sini dan berjaga-jagalah. Dan setelah maju sedikit, Dia tersungkur di atas tanah dan terus berdoa agar jikalau mungkin saat itu dapat berlalu darinya. Dan Dia atau Yesua berkata, Aba, Bapa, segalanya mungkin bagimu. Singkirkanlah cawan ini dariku, tetapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Dan Dia datang dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan Yesua berkata kepada Petrus, hai Simon, tidurkah engkau? Tidakkah engkau kuat untuk berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkeinginan, tetapi daging lemah. Dan setelah pergi lagi, Dia berdoa dan mengucapkan perkataan yang sama. Dan setelah kembali, Dia mendapati mereka sedang tidur lagi, sebab mata mereka sudah terkantuk-kantuk dan mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka jawab kepadanya. Nah, di sini saudara, ada sebuah kisah bagaimana Yesua pada malam waktu Dia diserahkan. Saat itulah Yesua berdoa di Taman Getsemani. Dan di taman itu Dia mengajak murid-muridnya. Dan dalam posisi Dia berdoa, Dia ajak 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas, barangkali murid-murid yang lain ditinggalkan dan Yesua berkata, hai Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ayo temani saya berdoa. Yesua berdoa, saudara. Dan ternyata saat Yesua berdoa, murid-muridnya tidak ikut mendukung dalam doa, tetapi murid-muridnya malah tidur semuanya, 3-tiganya, saudara. Dan kita melihat di sini bagaimana Yesua mengalami tekanan yang sangat hebat dari pergumulannya di Taman Getsemani. Kita lihat, saudara, bagaimana Yesua mengalami tekanan. Di ayat yang ke-33 dikatakan, Dia mulai digelisahkan dan tertekan. Pertanyaannya, tekanan apakah yang Dia alami? Saat minum cawan murka Bapa Yahweh, berarti Dia putus hubungan dengan Bapa. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, bahwa Yesua itu adalah pribadi Bapa Yahweh sendiri. Kita tidak menyembah 3 Tuhan, tidak. Kita menyembah 1 Tuhan yang dikenal dengan Yahweh Ehad. Tetapi sekarang
Yahweh yang sudah menjadi manusia. Bukan berarti kalau Yahweh menjadi manusia berarti surganya kosong. Oh, sangat keliru, saudara. Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Dan saudara perhatikan bagaimana kehebatan dan kemahakuasaan Bapa Yahweh. Saya sering bertanya kepada seseorang yang mengatakan, mana ada Yahweh jadi manusia? Saya berkata begini, kira-kira Bapa Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Dia jawab, oh maha kuasa. Baik, apakah dengan kemahakuasaannya dia bisa gak jadi manusia? Jawabannya harus bisa. Kalau tidak berarti dia bukan maha kuasa. Tapi dengan kemahakuasaannya dia di dinding kerajaan Belshazzar bisa gak? Bisa saja. Untuk memperingatkan raja bahwa masa pemerintahannya sudah berakhir. Bisa gak Yahweh yang maha kuasa itu menjadi manusia pada saat Misael, Hananya, dan Azaria dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat? Bisa gak Yahweh menemani mereka bertiga? Jelas bisa, saudara-saudara. Dan saya katakan itu bukan malaikat loh. Itu adalah pernyataan Yahweh sendiri yang turun sebagai manusia yang menemani. Sehingga pada saat itu Raja Nebukadnezar dia berkata, loh, saya melihat ada 3 orang, tetapi kenapa ada 4 orang sekarang? Siapa orang yang satu ini wajahnya bercahaya? Nah, itulah yang saya katakan, dengan kemahakuasaannya dia bisa menjadi apapun. Bahkan dia pun bisa menjadi burung merpati. Oh bisa, namanya saja maha kuasa kok. Nah sekarang adalah posisi Bapa Yahweh yang menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Secara natural dia harus lahir dulu dari seorang perawan yang bernama Maria. Sama seperti kelahiran manusia normal, dia juga dibesarkan sama seperti manusia normal. Makanya saya katakan Yeshua itu adalah sebagai Torah Hayim atau Torah kehidupan. Saya mempelajari Torah itu ada 3 macam. Ada Torah Sebalte atau Torah lisan. Kenapa Abraham kok bisa ngerti aturan-aturan Torah yang ditulis pada zaman Mose atau zaman Musa? Itulah Tuhan sendiri yang ngajari langsung dari mulutnya, yang disebut dengan Torah Sebalte. Kemudian pada zaman Mose disebut Torah Sepitas, Torah yang tertulis, semua ditulis, hukum-hukum, aturan-aturannya, semua pengajarannya ditulis. Itulah Torah Sepitas. Lalu pertanyaannya, untuk menjalani Torah yang benar itu seperti apa? Untuk menjalaninya, ikuti gaya hidup Yeshua. Itulah yang disebut dengan Torah Hayim, Torah kehidupan. Nah, saudara, saya sudah pernah menerangkan hal itu, saya tidak akan terangkan lagi. Tapi kita akan melihat tentang pergumulan Yeshua yang sangat hebat yang ada di Taman Getsemani. Sebagai manusia saya katakan, dia mewakili seisi dunia. Dan saat dia ada dalam pergumulan di Taman Getsemani, apa sih yang membuat dia tertekan? Yang membuat dia tertekan adalah dia ngerti saat dia minum cawan murka Bapa Yahweh, cawan yang seharusnya diminum oleh keturunan Adam dan Hawa, tetapi ditanggung langsung oleh Yeshua. Jadi dengan kata lain, Yeshua sebagai manusia dia mewakili seisi dunia. Dia berkata, hai manusia yang berdosa, tenang, ada aku akan mewakilimu seluruh dunia. Aku akan minum cawan murka Bapa Yahweh yang seharusnya engkau minum. Aku yang akan
tangguh. Bapak Ibu yang terkasih, yang paling ditakutkan oleh Yesua bukan tombak yang akan menembus lambungnya, bukan pula besi-besi yang dipakai untuk menyiksa dia sebelum dia disalib, bukan pula ejekan dan olokan orang. Yesua tidak pernah takut akan hal itu, saudara. Yang paling dia takutkan adalah saat dia minum cawat murka Bapa Yahwe, berarti dia harus, sekali lagi, dia harus mewakili manusia dan putus hubungan dengan Bapa. Karena Bapa melontarkan kemarahannya kepada Yesua sebagai manusia. Makanya jangan sampai orang kebingungan, masa Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Ya karena Anda tidak tahu bahwa Yesua pada saat itu mewakili manusia seisi dunia. Kalau orang yang tidak tahu berpikir, kosong Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Mana bisa? Saya bilang bisa saja. Wong Yesua itu adalah perwujudan dari Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Makanya saya katakan, bisa nggak dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh menjadi manusia? Pasti bisa. Pertanyaan yang berikutnya, bisa nggak Bapak Yahweh berdialog dengan tanda petik jadi-jadiannya dia sendiri? Pasti bisa dengan kemahakuasaannya sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang paling ditakutkan oleh Yesua pada saat dia berada di Taman Getsemani. Jadi di sini Yesua menyadari saat dia menerima cawan itu, mau tidak mau, dia akan dimurkai seperti Bapa Yahweh memurkai manusia yang berdosa. Diri Yesua yang tak bercacat celah, yang tidak ada noda dosa, tiba-tiba sekujur tubuh Yesua saat minum cawan murka Bapa Yahweh, tubuh Yesua dikuasai oleh dosa. Bukan dosa yang diperbuat oleh Yesua, tetapi dosa yang diperbuat oleh manusia di atas muka bumi. Dia yang pikul sekarang, saudara. Betapa dahsyat, betapa hebatnya kita perlu mempercayai Yesua HaMashiach. Kita lanjut, saudara. Di ayat 36, inilah yang saya katakan menjadi sebuah pergumulan yang hebat yang dialami oleh Yesua sampai dia tertekan. Saat berdoa, bahkan Yesua berkata dalam kitab suci ditulis bahwa keringatnya Yesua itu seperti tetesan-tetesan darah, saking takutnya. Karena Yesua tahu betapa hebatnya penderitaan yang harus dialami oleh manusia yang berdosa. Oleh karena itu dalam ayat 36 atau di ayat 36 dikatakan, singkirkanlah cawan ini dariku, tetapi bukan yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Saudara, di Taman Getsemani inilah ada sebuah pilihan atas kehendak bebas. Kita semua tentu tahu, saudara, bahwa di Taman Getsemani itu ada dua kekuatan yang besar. Saya katakan ini mirip dengan suasana di Taman Eden. Sama-sama namanya taman, tetapi sayang sekali di Taman Eden kehendak bebas yang Bapa Yahweh berikan kepada Adam dan Hawa ternyata disalahgunakan, sehingga hak dan kebebasan itu justru menghancurkan dirinya sendiri. Yesua diberikan hak dan kebebasan yang sama. Cawan sudah ada di depannya, mau ambil atau tidak, bebas. Yesua boleh pilih. Kalau mau ambil resikonya, Yesua menanggung dosa umat manusia.
Tetapi kalau tidak selesai misinya, saudara, berbeda sekali di Taman Eden. Taman Eden, Adam dan Hawa tidak taat. Ketika Bapak Yahweh berkata, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi satu hal yang tidak boleh, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bapak Yahweh kasih kebebasan kepada Adam dan Hawa, tetapi sayang sekali kebebasannya disalahgunakan. Yesua juga diberi kebebasan, mau minum cawan atau tidak, silakan Anda boleh memilih. Dan Yesua memilih untuk mengambil cawan itu. Dia memilih untuk taat kepada Bapa. Dalam pergumulan dan tekanan berat, Yesua itu berkata, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu ya Bapa. Kadangkala saudara, pergumulan batin kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mau tunduk pada kedagingan kita? Apakah kita mau tunduk pada jiwa kita? Atau kita tunduk kepada firman Tuhan? Di Taman Getsemani itu ada pergulatan antara ketaatan dan pengkhianatan. Taman Eden, manusia mengkhianati, tetapi di Taman Getsemani manusia mentaati. Saudaraku yang terkasih, mana yang akan dipilih? Di Taman Getsemani ada pertarungan antara anugerah dan kejahatan. Anugerahnya di mana? Anugerahnya adalah ketika Yesus berani minum, dan konsekuensinya semua dosa manusia dia yang tanggung. Maka ketika Yesus taat sampai mati, itulah anugerah turun ke atas manusia. Sama seperti yang diucapkan oleh Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Dia katakan bahwa jikalau Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaannya. Dan sekarang kita mengikut pribadi yang bukan manusia biasa, tetapi dia adalah pribadi manusia Elohim. Dia adalah manusia perwujudan dari Bapak Yahweh sendiri. Jadi sekali lagi saudara, ini adalah pertarungan antara anugerah dan kejahatan. Pertarungan antara penyerahan diri atau perlawanan. Dan Yesus buktikan bahwa dia menyerahkan dirinya kepada Bapa, bukan melawan kehendak Bapa. Berbeda dengan Taman Eden, sama-sama namanya taman, tetapi di Taman Eden ada pemberontakan, tetapi di Taman Getsemani ada ketaatan. Saudara yang terkasih, di Taman Getsemani juga di situ pergumulan antara memilih kesenangan atau kehendak Bapa. Memang kadang-kala kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini, manusia seringkali jatuh, manusia seringkali kalah karena kedagingan yang dia miliki itu jauh lebih kuat. Bukan lemah saudara, tetapi kuat. Artinya apa? Dia bisa menguasai rohnya. Tetapi pagi hari ini, melalui pembelajaran kita tentang pergumulan Yesus, kita belajar untuk mentaatinya, sama seperti Yesus guru besar kita yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang terkasih, kita melihat bahwa di Taman Eden, Adam dan Hawa diberi kepercayaan oleh Bapak Yahweh, tetapi sayang sekali kepercayaan itu dikhianati. Kepercayaan yang Bapa sudah berikan kepada Adam disingkirkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena dia mendengar yang pertama ini dari si Hawa, saudara. Mendengar apa? Mendengar ucapan
dari si ular atau nahas. Dia mendengar bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Membuat sebuah pertanyaan yang bikin Hawa itu menjadi bingung. Lalu Hawa berkata, memang Tuhan tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Semua buah pohon dalam taman ini boleh dimakan, tapi untuk yang satu itu tidak. Lalu disitulah si ular menuduhkan kesalahan kepada Elohim. Dia berkata, tentulah Elohim berfirman. Si ular tidak berani menyebut nama Bapa, bukan? Nah, siapa yang mewakili tidak menyebut nama Bapa? Ya si ular. Coba saudara perhatikan ucapan ular. Sampai ular disingkirkan dari Taman Eden. Artinya sampai ular itu dibuang seluruh kehidupannya sehingga menjadi ular yang seperti sekarang. Ayo, pernah gak saudara melihat ular itu menyebut nama Bapa? Tidak pernah. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menghilangkan itu spiritnya dari mana? Spiritnya dari si nahas tadi, saudara. Selalu dia bilang Elohim, Elohim. Kenapa tidak berani menyebut nama? Ayo. Nah, saudara yang terkasih, disinilah saya katakan bahwa Hawa terpengaruh. Karena si ular berkata, tentulah Elohim berfirman, jangan kamu makan buahnya, karena pada hari memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Dituduhkan seolah-olah Elohim itu menyembunyikan sesuatu. Padahal sebetulnya saudara-saudara, ketika manusia dijadikan Tuhan itu sudah sama seperti Elohim. Makanya ada ayat yang berkata, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Itu sama, saudara, supaya mereka itu sama dengan Elohim. Makanya Rabi Shaul memanggil Timotius sebagai anak didiknya, disebut sebagai manusia Elohim. Nah, kembali lagi saudara, kita lihat pergumulan di Taman Getsemani adalah tempat pergumulan batin yang maha hebat. Jadi disinilah saudara kita melihat Tuhan memberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Silakan saudara memilih yang mana. Dan kita tentu saja ada konsekuensi jikalau kita salah pilih. Sekali lagi, saudara memilih Yesus sebagai juru selamat, itu adalah pilihan yang tepat. Dalam pergumulan kita belajar kepada Yesus. Jangan kita dengar pikiran-pikiran liar, tapi selalu pikiran kita terpusat kepada Tuhan, terpusat kepada firman-Nya. Percayalah, perlindungan dari Bapa Yahweh nyata dalam hidup saudara masing-masing. Jangan takut, jangan gentar, karena engkau tidak sendiri, tetapi engkau sekarang bersama dengan Bapa Yahweh. Percayalah Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Di ayat 37 ada satu ucapan yang saya pikir cukup bisa kita kritisi. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus menegur Petrus. Dia menegur dengan berkata begini di ayat 37. Hai Simon, tidurkah engkau? Tidakkah engkau kuat untuk berjaga-jaga 1 jam? Nah, ucapan Yesus ini saya coba untuk kritisi. Bukankah Yesus sendiri yang memberi julukan kepada Simon dengan panggilan Kefa atau batu karang atau Petrus, itu batu karang. Tetapi kenapa pada saat itu Yesus tidak lagi memanggil Simon dengan panggilan Petrus atau Kefa, tetapi Yesus memanggil dengan panggilan yang lama, yaitu Simon.
Karena ternyata Yesus sudah tahu betul bahwa iman Petrus yang artinya adalah batu karang, iman itu sudah berubah menjadi sekam, sehingga tidak layak untuk disematkan sebagai batu karang. Dia hanya bisa disematkan dengan panggilan Simon. Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya melihat bahwa Yesus itu melihat Simon bukan lagi orang yang setegar batu karang, tetapi tidak lebih dari sekam. Saudara tahu sekam? Di situ saya tunjukkan gambar sekam, saudara. Sekam itu adalah kulit dari beras, saudara-saudara. Kulit gandum itu juga bisa disebut sekam. Dan sekam itu dapat dengan mudah diterbangkan angin, saudara. Kalau anginnya ke selatan, sekamnya akan terbang ke selatan. Kalau anginnya ke utara, sekamnya juga akan terbang ke utara. Sekam itu adalah satu benda yang tidak memiliki kekuatan. Dia bisa kabur, saudara-saudara, terbawa angin. Coba saja, ada nggak rumah yang bagus tapi pondasinya dari sekam? Nggak akan ada, saudara-saudara. Semua rumah pasti pondasinya terbuat dari batu. Itulah batu karang yang dihantam oleh ombak, dia tetap bertahan. Begitu juga dengan Simon, saudara-saudara. Yesus memanggil dengan panggilan yang lama, Simon, yang merupakan sekam. Sekarang pertanyaannya, ayo, saudara ini sudah tahu kebenaran atau belum? Atau saudara ikut arus? Ya arusnya harus seperti, ya sudahlah, nanti kalau kita melawan arus nanti dikira dianggap sesat. Ini kan repot, saudara. Berapa banyak orang-orang yang takut menyuarakan nama besar, nama kudus, nama yang maha kuasa, yaitu Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus berani memberitakan kebenaran, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kabar baik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita pun jangan seperti sekam. Sekam itu artinya arus gerudyuk ke sana kemari, tidak memiliki ketegaran di dalam iman. Saya ajak saudara untuk kita memiliki ketegaran iman seperti batu karang, seperti Petrus. Tapi sayang sekali, nama Petrus sudah terhapus dari mulut Yesus. Karena saat itu Petrus tidak lebih dari seorang pecundang. Buktinya apa? Buktinya Petrus berani menyombongkan diri di hadapan Tuhan dengan berkata, "Guru, sekalipun aku harus masuk penjara, aku akan percaya kepadamu. Aku akan tetap berada di pihakmu. Aku akan tetap mengikut engkau." Tapi faktanya saudara, Yesus menegur Kefa dengan tegas. Dia katakan, sebelum bunyi shofar pergantian waktu jaga berbunyi, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Maaf, saya tidak menggunakan apa yang banyak orang katakan sebelum ayam berkokok. Salah itu, saudara. Yang betul adalah suara itu bukan suara ayam, tetapi suara shofar, suara pergantian waktu jaga. Pada saat shofar dibunyikan, suaranya kan seperti ayam, saudara. Gitu. Padahal itu suara shofar. Dan saya lihat di Israel nggak ada ayam yang keluyuran, saudara. Saya sudah menerangkan hal ini. Nah, di situ Yesus menegur Kefa, menegur Petrus, bahwa sebelum suara shofar pergantian waktu jaga itu berbunyi, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Dan betul, saudara, Kefa menyangkal 3 kali.
Bahkan ketika ada seorang budak perempuan yang bertanya kepada dia, "Hei, bukankah engkau salah seorang dari muridnya?" Kefa berkata, "Wah, aku tak kenal. Bahkan aku gak ngerti apa yang kamu ucapkan. Sumpah, aku tidak kenal siapa orang itu." Yesua ada di situ. Dan Yesua melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar sendiri orang yang disayangi, bahkan di taman Getsemani saja diajak untuk menemani Yesua, bisa-bisanya menyangkal terang-terangan. Saudara-saudara, itu bikin Yesua sedih hatinya. Tetapi Yesua tidak berlarut dalam kesedihan. Pandangan mata dan hatinya tidak dikuasai oleh kesedihan, tetapi dia tetap memandang kepada Bapa. Nah, saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah iman saudara sudah seperti sekarang? Hanya mudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Saya katakan, milikilah iman yang teguh di dalam Bapa Yahweh dan Yesua HaMashiach. Sekalipun saudara mungkin berkawan dengan orang-orang yang tidak memanggil namanya, no problem, tidak masalah. Saudara mau berteman dengan siapapun boleh, bebas. Tapi apakah nama Yahweh masih ada di dalam hatimu, ada di dalam mulutmu? Atau demi sebuah toleransi saudara ikut sekalipun itu salah? Kalau saya tetap punya prinsip, sekali saya memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach, pantang saya menyangkalinya, saudara. Dan itu satu prinsip yang kuat dalam hati saya, karena saya tahu bahwa hanya melalui nama Yahweh di dalam Yesua HaMashiach, jaminan keselamatan itu saya dapatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ayo jangan seperti Simon. Iman yang setegar batu karang ternyata sudah melempem, sudah seperti sekam yang bisa diombang-ambingkan angin kian kemari. Kita lanjut saudara di ayat yang ke-37. Kalau tadi yang disoroti kata Simon, sekarang saya soroti lagi, sekali lagi saya baca. "Hei Simon, tidurkah engkau? Tidakkah engkau kuat untuk berjaga-jaga 1 jam?" Perhatikan kata 1 jam, saudara. 1 jam ini penting sekali. 1 jam adalah minimal untuk orang bersekutu dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu, saya seringkali memberitahu begini, jangan sampai saudara rajin mengembalikan persepuluhan. Itu persepuluhan uang sesuai firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara juga memberi persepuluhan waktu untuk Tuhan? Apakah saudara memberikan persepuluhan hidupmu untuk Tuhan tiap-tiap hari? Yesus menuntut tidak dalam 1 jam saja. Ayo luangkan waktu 1 jam. Sekali waktu saudara perlu masuk ke kamar, saudara berdoa, luangkan waktu. Apalagi di hari-hari yang penuh kesulitan ini, kenapa kita tidak mengambil waktu 1 jam saja untuk bergumul dengan Tuhan? Hiduplah 1 jam dengan kasih sayang kepada sesama. Artinya, jangan hidup kita itu banyak dikuasai oleh angkara murka, kemarahan, kebencian. Ayo minimal ambil waktu 1 jam untuk belajar mengasihi orang lain. Tentu saja ini waktu yang paling pendek, 1 jam. Setelah itu kita berusaha untuk terus menerus, sehingga perjalanan hidup kita bukan 1 jam kita mengasihi, tetapi sepanjang hidup kita ada kasih. Kita mulai dari step awal 1 jam saja. Bisakah saudara memiliki damai 1 jam? Jangan sampai hidup saudara itu begitu buka mata, bangun pagi marah, ada apa sedikit marah, ada
dapat sedikit marah. Pertanyaannya, apa manfaat kemarahan yang kau miliki saat ini? Engkau tidak memiliki manfaat apa-apa. Justru yang kau dapatkan adalah kehancuran, karena energi kemarahan itu energinya sangat negatif sekali, di bawah standar. Kemudian, bisakah kita jujur? Kita belajar untuk jujur. Kita belajar juga untuk sabar. Ini semua dimulai dari 1 jam dulu, saudara. Bisakah kita memiliki kelembutan hati? Bisakah kita memiliki ketulusan? Mulailah dari jam sekarang. Kita belajar dari langkah awal, cuma 1 jam saja. 1 jam yang sederhana, tapi sangat mungkin akan berarti bagi perjalanan kita tahun ke tahun yang akan datang. Bahkan mungkin, bukan mungkin lagi, bahkan sampai ke akhir hayat kita akan ada dalam perlindungan dan kasih Bapa yang sangat sempurna. Ayo berjaga-jagalah, diawali dari 1 jam dulu, saudara. Jangan seharian saudara dikuasai oleh angkara murka, kebencian, kedengkian, ya, kepahitan hati, amarah, caci maki, umpat, hujat dan sebagainya. Coba dikurangi 1 jam saja dulu. Baru setelah 1 jam saudara berakhir, saudara bisa tingkatkan lagi lebih lama lagi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, saya hanya bisa berdoa supaya Bapak yang senantiasa memberkati dan menolong kehidupan saudara. Sekarang yang terakhir di ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak masuk dalam pencobaan. Berjaga dan berdoa itu 2 sikap yang berbeda. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan, itu kata sambung, berdoalah. Jadi berjaga dan berdoa itu berbeda. Berjaga itu berarti mengawasi kehidupan kita sehari-hari. Kita awasi diri kita. Dan berdoa ini untuk menambah spirit kita, menambah kepercayaan diri kita. Karena dengan kita berdoa, kita menyadari ada kekuatan besar yang selalu menjadi penolong, menjadi pelindung dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, biarlah renungan pagi hari ini sekalipun ringan, namun kalau saudara mempraktekannya, itu akan bermanfaat bagi saudara masing-masing. Saya selalu berdoa memohon kepada Bapak Yahweh agar Bapak Ibu saudara semuanya yang ada dimanapun di rumah, saudara akan diberkati luar biasa. Saya juga berdoa untuk para subscriber yang beberapa hari ini memberikan laporan kepada saya, Pak, tolong doakan usaha saya. Ada yang berkata, Pak, tolong doakan, saya sedang sakit. Saya katakan, saya akan berdoa untuk saudara. Walaupun nama saudara tidak saya sebut satu persatu karena cukup banyak, tetapi saya percaya alam supranatural, alam roh, dia tahu apa yang saya maksudkan dalam doa saya. Doa saya, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian, sehingga hidup saudara akan penuh dengan berkat dan mujizat. Sekalipun kondisi keadaan di zaman akhir ini tidak bikin kita nyaman, tetapi percayalah, perlindungan kasih Bapak Yahweh selalu menyertaimu sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami, dan diberikan pula kami kemampuan untuk kami bisa memahami dan mempraktekkan
sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Saya tetap berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik jemaat yang ada di Magelang di Kehilang LFA maupun jemaat yang ada di berbagai negara dan di berbagai tempat di Indonesia yang ikut ibadah pagi ini melalui streaming. Bapa yang berkati mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Jaga lindungi mereka, beri kesehatan kepada mereka yang saat ini mengalami gangguan dalam perekonomian. Di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus, kami mengundang malaikat-malaikat pembawa berkat dan mujizat. Datanglah dari keempat penjuru angin dan berkati kehidupan anak-anak Bapa Yahweh. Demikian pula dengan jemaat Bapa Yahweh yang sedang sakit. Jamah dan sembuhkan mereka semuanya, sehingga dengan kesembuhan itu mereka bisa bersama-sama sehat kembali untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Segala sakit penyakit yang menguasai anak-anak Bapa Yahweh dimanapun mereka berada, saya singkirkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Aku singkirkan kau sakit penyakit, jadilah sembuh. Bapa Yahweh dipermuliakan. Biarlah pagi hari ini doa kami menjamah mereka semua yang sakit. Saudara akan disembuhkan dengan kuasa yang sangat besar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Bahkan pagi ini kami punya kesempatan juga untuk berdoa bagi jemaat Bapa Yahweh yang berulang tahun di bulan April ini. Bapa berkati mereka semua, sehingga di hari ulang tahun mereka Bapa memberi kado istimewa untuk anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dan doa mereka yang selama ini belum terjawab, biarlah Bapa yang menjawabnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman sebelum ibadah pagi ini kita tutup. Mari kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Hari Raya Pesa yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 April pukul 6 sore di channel Kehilang Lifestyle secara live streaming. Temanya adalah Dialah Yahweh yang membebaskan kita. Kemudian saudara, ibadah Hari Raya Roti Tidak Beragi, ini ibadah pembuka yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 8 April jam 6, tetap di channel Kehilang Lifestyle melalui live streaming. Temanya adalah Yahweh yang memberikan kehidupan. Kemudian bagi setiap keluarga atau jemaat yang tidak bisa ibadah lagi ya karena sakit, saudara bisa ambil anggur ya yang sehat juga, karena ini akan kita masuk ke sakramen perjamuan, saudara. Jadi semua keluarga atau jemaat, kepala keluarga bisa ambil anggur dan roti masak di kantor Kehilang. Satu orang, saudara bisa ambil 4 cup ya, karena perjamuan sakramen ini akan berbeda dengan tahun yang lalu. Karena kami waktu ke Israel kemarin sudah belajar langsung dari orang Mesianik, dan dia bilang perjamuan itu anggurnya 4 kali ya, ada 4 cup. Nanti saudara tinggal ikuti saja apa yang saya sampaikan dari sini. Saudara bisa melakukannya di rumah masing-masing.
Jadi bagi saudara yang akan ikut sakramen perjamuan, silahkan saudara ambil anggur di kantor kehilan, ya. Paling lambat tanggal 8 April jam 4 sore, saudara-saudara. Kemudian hari raya Buah Solo atau Yom Happikurim yang akan diadakan pada hari Minggu pagi 12 April pukul 6 di channel Kehilan Aleftal, masih tetap streaming. Temanya bawalah persembahan kepada Yahweh. Dan dalam rangka hari raya Buah Solo, Bapak Ibu, jemaat semuanya diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan Solo, bisa dikirimkan ke Kehilan dari tanggal 6 sampai 11 April. Nanti kita akan kumpulkan di depan sini, ya. Sementara ibadah hari raya Roti Tidak Beragi Penutup yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 April jam 6 di channel Kehilan Aleftal. Temanya adalah Jalan Yahweh adalah sempurna. Sementara ibadah hari Rebo itu digabung hari Selasa. Selesai, Bapak Yahweh memberkati. Sekali lagi bagi saudara yang sakit, yang keluarganya tidak seiman dan ingin dilayani sakramen perjamuan, saudara bisa mendaftar ke kantor Kehilan. Baik Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada pertemuan yang lain lagi, kita akan akhiri kebaktian kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, ayo kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan mereka. Yang saat ini ada di tetangga, yang nebeng streaming juga Tuhan akan berkati. Nanti sampai di rumah dengan selamat. Jaga, lindungi, peliharakan mereka. Berkati seluruh jemaatmu ya Bapak Yahweh. Dan pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang. Sekalipun melalui streaming, tetapi kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapak, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Doa kami supaya Bapak Yahweh memberi kesehatan yang sempurna kepada seluruh umat-umat Bapak Yahweh. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yehweh Yahweh Wespereka. Yahweh panau mereka. Wihuneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembu dan anak-anak dombamu. Baru tanpa kamu syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata bahwa baru kata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam, bersiap Yesus Hamasiah